Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istisnawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Siliwangi. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Banjar sebagai guru IPAS. Ini merupakan video PPLASI 2 saya dengan materi pencemaran air dengan model pembelajaran problem based learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Ya. Ada yang hadir nggak sekarang? Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua ya. Terima kasih untuk hari ini kalian sudah bisa hadir ke sekolah. Untuk selanjutnya, untuk memulai pembelajaran ini supaya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam ridhonya, kita mulai aktivitas ini dengan diawali dengan doa. Silahkan Dimas pimpin doanya ya. Yuk siap gerak. Sebelum kita belajar, alhamdulillah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali supaya hari ini belajarnya ada rasa ini kepada pahlawan kita yang sebelumnya dan supaya rasa cinta kita kepada Indonesia lebih ini lagi, kita menyanyikan Garuda Pancasila ya. Udah di masih. Ya silakan. Pendukungmu, Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar Negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Untuk selanjutnya, Ibu melakukan pretest dulu pada kalian. Silahkan siapkan HP kalian untuk pretest ini karena Ibu menggunakan Quizzes ya. Silahkan dibuka HP-nya, nanti Ibu kirimkan lewat HP ya, lewat WhatsApp. Gimana? Sudah ada? Sudah ada? Sudah. Silahkan dikerjakan di HP kalian masing-masing ya. Waktunya cuma 5 menit, soalnya juga cuma 5 soal ya. 5 soal silahkan dikerjakan. Mudah nggak soalnya? Berarti satu soal 1 menit ya.
Ya, sudah? Sudah Ibu? Ya, siap. Terima kasih kalau sudah ya. Lanjut ke sekarang, Ibu akan memperlihatkan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Kamu ada? Ada ya? Ada. Baiklah, Ibu di sini akan menjelaskan tujuan pembelajaran, di mana di sini kalian dituntut untuk menemukan permasalahan yang terjadi dalam pencemaran air ya. Jadi nanti Ibu akan memperlihatkan video mengenai pencemaran air dan kalian akan mengidentifikasi permasalahan sebanyak kurang lebih minimal 3, kalau maksimalnya 5 ya, 5 masalah. Kemudian kedua, peserta didik dapat menganalisis dampak pencemaran air. Di mana nanti kalian dari gambar video yang Ibu sediakan ini, kalian bisa menganalisisnya pencemaran air. Kemudian yang ketiga, dapat menguraikan masalah pencemaran air. Jadi masalah apa aja yang ada di pencemaran air. Kemudian yang keempat, dapat mengajukan solusi alternatif ya dari masalah pencemaran air. Jadi kalian nanti mempersiapkan solusi alternatifnya apa. Yang terakhir yaitu mengevaluasi solusi alternatif dari permasalahan pencemaran air. Ya. Selanjutnya untuk model pembelajaran kali ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, di mana pertama Ibu membimbing penyelidikan kalian di sini orientasi siswa. Jadi kalian tadi kan ada pertama itu mengorientasi kalian dulu terhadap penyelidikan dari masalah, ya, identifikasi masalah. Kemudian di organisasi siswa kalian menyiapkan masalah apa sih? Masalah ini dituliskan masalahnya sebanyak 5 atau 3. Dituliskan masalahnya, kemudian dianalisis masalah tersebut, kemudian mengembangkan hasil karya. Jadi nanti hasil karya kalian itu dibuat dalam bentuk pertama PowerPoint, PPT atau ya. Kedua dalam bentuk infografis, yang ketiga dalam bentuk poster ya, dalam bentuk poster. Itu mungkin 3 itu kalian harus bisa membuat dalam waktu yang singkat, kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian membimbing penyelidikan, di sini kalian diskusi secara ini penyelidikan dengan teman. Jadi evaluasi yang tadi sudah dibuat, solusi alternatifnya apa? Dievaluasi. Solusi alternatifnya itu apa? Dievaluasi oleh kalian berdiskusi antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mungkin itu. Kemudian selanjutnya manfaat dari problem based learning. Ya, ini tujuannya supaya suasana aktif dan menyenangkan sambil menumbuhkan sikap kerjasama di antara siswa ya. Nah, ini manfaat mempelajari materi pencemaran air. Pertama, peserta didik supaya lebih perhatian terhadap lingkungan. Jadi setelah kalian melihat video, jadi di situ akan tumbuh rasa kepedulian kalian terhadap lingkungan. Ya, karena lingkungan ini salah satu bagian dari kehidupan kita. Jadi tidak terlepas dari diri kita sendiri. Kalau lingkungannya tidak baik, tidak sehat, itu akan mempengaruhi diri kita sendiri dan keluarga kita. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian menyadari dampak negatif dari lingkungan yang tercemar. Jadi kalau kalian melakukan itu, pasti ada dampaknya pada diri kalian dan pada lingkungan kalian. Dan nanti bahkan yang tidak melakukan itu juga akan terkena dampaknya. Yang selanjutnya ketiga, dapat mengevaluasi solusi untuk mencegah terjadinya pencemaran air. Jadi dievaluasi solusinya apa dan bagaimana. Seperti itu ya. Itu untuk penjelasan dari model pembelajaran yang akan Ibu ini sampaikan sekarang ya, yang akan Ibu laksanakan.
Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD dulu sebelum kalian melihat ini ya. Nanti di LKPD itu akan ada link video, link YouTube, kemudian link materi, dan kartu gambar yang Ibu sediakan sesuai gaya belajar kalian. Jadi Ibu sudah menyiapkannya di situ. Nah, Ibu juga akan menayangkan lewat ini supaya kalian bisa melihat bersama-sama tayangan video ini ya. Di situ juga Ibu sediakan kalau ini, sediakan di apa namanya, LKPD ya. Karena ini ada kendala, coba dari HP kalian masing-masing lihatnya ya. Dibuka yang dari Ibu ada link YouTube-nya di sana. Coba. Biar menghemat baterai, Ibu tutup aja dulu ini ya. Silahkan dari HP, aksesnya dari HP kalian. Itu udah Ibu sediakan di LKPD, tinggal diakses. Ada linknya di situ. Kalian cari masalahnya ya di situ. Masalahnya kalian cari sebanyak 5 masalah. Di LKPD itu udah disediakan, tinggal kalian cari masalahnya. Coba ditulis di kertas kalian gitu. Masalahnya 5 diidentifikasi dari video yang Ibu kirimkan. Itu diidentifikasi masalahnya 5, masing-masing 5 masalah ya. Silahkan dicari masalahnya, diidentifikasi masalahnya. Dibuka HP masing-masing ya. Ini Ibu matikan aja dulu biar hemat energi.
Silahkan di HP-nya dibuka, dilihat. Mungkin lebih dekat lagi kalau dari HP kalian ya, melihat tayangan videonya. Sudah ketemu masalahnya? Sudah ada? Sudah selesai belum melihatnya? Sampai selesai ya lihatnya, sampai selesai. Ya. Biar tidak ada yang terlewat gitu. Takutnya ada yang terlewat kalau belum selesai kalian amati video. Internetnya ada kan? Ada, alhamdulillah ya. Sudah selesai? Sudah dibuka videonya, udah selesai? Ya. Materinya juga dibuka yang itu untuk menambah keyakinan kalian. Literatur itu disediakan Ibu link materinya. Silahkan dibuka link materinya supaya meyakinkan kalian. Ini udah juga di print sama Ibu, di sini ada di LKPD. Ya, tinggal dilihat aja ya. Coba silahkan kalau sudah tulis masalahnya yang kalian dapatkan, diidentifikasi dari video tersebut, ditulis di dalam kertas lembar, nanti disimpan di depan. Ibu pengen tahu satu orangnya dapat permasalahan berapanya. Silahkan ditulis di kertas ini kecil aja, kertas kecil. Untuk menempelnya double tipnya kalian udah dipersiapkan? Sudah? Kalau sudah, coba mulai dari sini. Ya, ditempelin aja. Here. Terus Riki mana? Coba Riki ke depan. Sipa biar cepat. Sipa. Terus Tisa. Dewi Wulan. Depi. Dewi Wulan, Devi, Dimas Andre, Arini, Puji, biar cepat. Dinda, Yogas, Fikri, Reva, Resti,
dan Fadila. Nah, udah baik ya, udah dapat kalian mengidentifikasi masalahnya. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah semuanya ya? Udah. Nah, kalau sudah kalian identifikasi, kita berlanjut ke sintak kedua ya. Kalian kemudian silahkan berdasarkan hasil penilaian kemarin yang Ibu sudah di grup disampaikan ya, yang penilaian gaya belajar. Nah, dari penilaian itu kalian kan sudah dapat hasilnya tuh. Ada yang gaya belajar kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Nah, sekarang gabung sesuai kelompoknya masing-masing dan bisa ditukar itunya kalau apa namanya, yang tadi Ibu LKPD-nya silahkan. Bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Tinggal ini aja, berbalik aja, tinggal berbalik aja biar mudah. Iya, ini tadi kan udah tahu kan namanya, ini udah dipatok. Ini udah ya, udah semuanya berkelompok duduknya, ya. Geser atau ini ke sana, tapi diangkat sempit nggak? Oh udah cukup, ya. Nah, tadi kan kalian udah mengidentifikasi masing-masing 5 masalah. Berarti kan dari kelompok ini, berdasarkan gaya belajar, ini 5 berarti semuanya 25 masalah ya. Ini juga 25 masalah, ya ini 25 masalah. Nah, kalian kerucutkan dari masalah itu 5 masalah yang paling urgen. 5 masalah nih. Nah, 5 masalah yang paling urgen kalian pilih. Ya, setelah 5 masalah itu kemudian dikerucutkan lagi jadi 1 masalah yang paling urgen gitu ya, untuk diselesaikan solusinya. Silahkan dari sekarang dikerjakan. Ini Ibu menilai dari segi kekompakan, dari segi kerjasama, kemudian ini juga dinilai ya. Silahkan bekerja sama dengan baik dengan satu timnya, karena ini. Dan juga ini Ibu ada lembar observasi keterlaksanaan. Ini kalian apakah sudah sesuai atau belum? Ibu akan sambil menilai ya. Apanya? Bukan namanya diajukan. Ya, sesuai aja. Sesuai aja. Aduh, nih. Yang satu lagi tuh Apa? Ya. sampah. Oh, terhadap. Sudah ditemukan 5 masalah yang urgennya? Sudah? Ini kelompok apa?
Kinestetik. kinestetik ya. Sebelah sini ini kelompok auditory, ini kelompok visual. Visual sebelah sana ya. Ini kalau Ini. udah berhasil jadi 5 gimana? Ya bentar, kinestetik ya. Ini auditory ya. Yang itu visual. Dikerucutkan lagi jadi satu permasalahan ya. Iya, yang lebih urgen itu betul. Iya. Apanya? Di situ aja, ditulis. Nanti kan untuk masuk ke sinta ketiga kalian akan memilih hasil ini ya, kalau dari solusi masalah. Solusi masalah dipilih satu. Setelah solusi masalahnya ketemu, kemudian kalian membuat dalam bentuk hasil kata. Tapi itu nanti sekarang mah ini dulu ya, memilih karyanya mau dalam bentuk poster, mau dalam bentuk infografis, mau dalam bentuk PPT. Itunya bebas buat kita beda-beda gitu. Berarti kita Iya, kalian mau milih yang mana? Mau yang milih PPT, mau milih yang ini apa? Infografis. Kalau ini? PPT ya. Jadi yang ini PPT, yang ini infografis, yang ini poster. Ya, baiklah. Nanti kalian mencari sumber yang tepat, itu bisa cari di internet ya, searching. Bisa searching dari internet, dari sumber yang ada, silahkan. Itu bisa di Google Cendekia, lebih ininya lebih tepatnya. Boleh? Sebelum itu dicari dulu datanya, baru dibuat. Cari dulu datanya. Sekarang kalian mencari data terlebih dahulu. Mencari data baru itu, mencari data. Boleh, silahkan kalian browsing ya. Harus yang tepat ininya, browsingnya. Sudah dicari? Sudah cari itu di literaturnya? Oh iya, Cari. sudah Ibu. Ini lagi di yang ditanya siapa? Iya betul. Di situ lebih ini lagi, lebih akurat lagi karena berdasarkan hasil penelitian ya. Lebih akurat lagi. Google Cendekia. Banyak referensinya di sana dan memang hasil penelitian. Jadi itu sudah tepat ya, akurat. Kelompok ini ada yang ditanyakan barangkali? Oh, belum. Sudah paham ya tugasnya? Tanya boleh. Yang tadi kalau yang apa itu kan? Bukan, ini tadi katanya apa? Google Cendekia. Apa boleh? Udah betul belum? Carinya dari apa? Jadi sumbernya. Boleh nggak dari Google Cendekia? Tadi udah belum? Oh udah bertanya. Persip. Baru kalau udah. Fakta-fakta apa? Positif baik.
Ya, ya dicantumkan data pusakanya biar ini jelas. Atau yang dari Setelah kalian mengumpulkan data-data, ya, kemudian kalian menyusun hipotesisnya, ya. Kemudian menyampaikan penjelasan mengenai hipotesis yang diajukan. Silakan. Ya, dugaan sementara. Jadi jawaban dugaan sementara yang didapatkan dari hasil literasi yang ada itu. Sebelah sini yang ditanyakan. Ini ada yang ditanyakan? Sebelah sini? Nggak ada. Membuat hipotesisnya sudah. Hipotesis sudah belum? Sudah. Mana? Coba ibu lihat. Kasih iPhone ini. Ini nanti kan buat dipresentasikan. Ya. Jadi disebutkan hipotesisnya. Atau cuma apa sih? Ilustrasinya aja, nanti penjelasannya kita yang ya. Oh, jadi hanya Ya. Di sini hipotesisnya cuma tapi sebatas aja. rumus masalahnya disebutkan, hipotesisnya juga disebutkan gitu. Nanti ya, walaupun di sini tidak ada, tapi nanti harus disebutkan rumus masalah iya. Dan ibu mau tanya sekarang rumusan masalahnya apa? Ibu mau tanya secara langsung. Ya? Ya? mencari hipotesisnya itu dari masa-masa yang sebelum dikerucutkan atau Ada yang tanya? Coba lihat. Kalau rumusan masa pengaruh limbah domestik terhadap, bukan pada, terhadap apanya? Enggak, terhadap apanya? Harus jelas kualitas airnya atau apa kan ciri air tercemar itu yang sudah berwarna hitam itu berarti berhubungan dengan kualitas airnya berarti udah cemar kan gitu. Iya gitu. Nah itu ini harus tahu. Ya apa? Sama mungkin apa? Dua apa? Tidak berwarna, tidak berbau. Gitu. Itu cari, boleh googling apa? Enggak usah, cuma tadi untuk kasih tahu. Penjelasannya nanti. Penjelasannya jadi bisa menjelaskan nanti, gitu ya. Yang ini dulu sebelum presentasi kan hipotesisnya dijelasin dulu. Hipotesisnya. Ini googling dulu ini, cari. Kan gitu kan didapat dari hasil video kan? Video sama itu bukan kalau dilihat di gambar ada airnya kotor. Kalau bau mungkin kalian nggak melihat, cuman dari berdasarkan itu bau juga berdasar dari walaupun kalian nggak ke sana, kalian kan melihat dan membaca dari literatur kan. Setelah membaca dari literatur, setelah baca ini didapatkan air bau kotor dan lain sebagainya gitu. Ya, penjelasannya nanti kan ibu nanya nanti ke per kelompok nanya sekarang. Iya. Ini jelasin dulu ini rumusnya masalah, terus hipotesis, terus hubungannya kenapa terhadap kualitas air. Nah, berarti ini karena ini penting gitu karena kualitas air ini harusnya seperti contoh yang di Sungai di luar negeri gini gitu. Sungai bersih kan? Kenapa di Indonesia kok kotor gitu?
Kenapa di Indonesia kotor? Pengaruh apa? Bisa kan? Terhadap apa? Cari tahu, ada judul biasanya pengaruh sampah ini terhadap ini, ada judulnya nanti. So, Mira. Misalkan gini juga ada misalkan gini, kalau pemerintah dan oleh sampah yang menyebabkan lingkungan teh jadi Kerusakan ekosistem ya gitu. kerusakan Misalnya. misalkan kalau itu Ya, asal itu sudah mengandung variabel bebas terikat, sudah biasanya kalau rumus masalah itu pengaruh apa terhadap apa gitu. iya Iya, Berarti jadi masuk lah. masuk bisa pengaruh. Coba di redaksinya maksudnya tujuannya ke sana. Iya. Oleh pemerintah Ya, oleh sampah yang mengakibatkan dugaan sementara dari jawaban. Dugaan sementara di jawaban ini bagaimana? Hipotesis kan dugaan sementara. Jawabannya misalnya pengaruh limbah. Limbah domestik berpengaruh terhadap kualitas air sungai karena begini. Gitu. Dugaan sementaranya. Iya kan ini mah akibat, ini mah bukan dugaan sementara. Jadi dugaan sementara terhadap itu dan nanti ke solusinya bagaimana itu nyambung gitu. Dugaan sementara terus ke solusi gitu. Dugaan sementara dari solusi. Ya kan nanti kalau solusi mah udah paten, udah maksudnya udah ini, oh solusinya ini gitu. Ini mah dugaan, kalau jangan akibat awalnya. Jangan akibat. Dugaan sementara dari ini pengaruh ini yaitu coba cari di googling hipotesis ini pasti muncul ini, cari rumus sama saya ini pas ada muncul lah nanti coba. tercemar oleh sampah yang menyebabkan Yangnya ada dua. Yangnya ada dua yang. yang Ini tercemar. kalau diksinya ini yang. Kurang tepat penggantian kata. Iya, itu harus merangkai katanya harus tepat. kalau Kalau upayanya, kalau menurut ini mah upaya mah itu solusi. Jangan dicantumkan di sini. Ya, jangan dicantumkan di rumusan masalah. Yang ini dibalik sampahnya terakhir ini si katanya sampahnya ada di luar. Pengaruh sampah terhadap Ini kan kerusakan ekosistem. terhadap kerusakan ekosistem udah. Udah gitu aja. Iya. ekosistem Sungai Citarum Iya. Ekosistem Sungai Citarum. pengaruh sampah terhadap kerusakan ekosistem di Sungai Citarum. Iya. Udah gitu aja. Udah, terus nanti dugaan sementara. Nah, kan nanti sampah berpengaruh terhadap apa tadi teh? Iya, Ekosistem. terhadap itu. Sok, cari. Ini belum presentasi nih. Iya, betul tadi. Ini cari ini, cari yang benar. Contoh. Tadi ibu lewat yang ini. Hipotesis. Green. Ini cari ya gambarnya, kan kalian kinestetik tuh. Jadi kalian cari yang tepat untuk dipindahin ke itu. Ditempelin ya. Yang lainnya berarti tugasnya mencari hipotesis.
Sudah? Sudah. Mana lo coba lihat. Jadi ini Bu, yang merasakan satu yang harus disebut kebersihan. Rumusan masalah mana? Ini kan Bukan. bikin racun. Ini, itu yang ibu pengaruh. Pengaruh kata ibu tadi. Pengaruh apa? Ini kan, ini limbah terhadap apa? Kebersihan minum. Ini kan hubungannya dengan Sungai Citarum, berarti terhadap apa Sungai Citarum begitu. Terus hipotesisnya, dugaan dari jawaban sementara dari sini berarti limbah ini berpengaruh terhadap Sungai Citarum dengan apa gitu ya. Jadi kalau limbah Apa terhadap naon sebagai karena naon nak hidup konsentrasinya kan dari masalah itu terhadap naon nak, terhadap apa, terhadap apa, terhadap apa, terhadap kesadaran pengaruh limbah terhadap kesadaran. Kalau limbah ada pengaruhnya terhadap kesadaran masyarakat. Bisa Sungai Citarum. Itu limbah juga sama. Pengaruh ini kan itu ini limbah domestik. Ini sudah? Sudah belum? Sudah. Kemudian setelah itu kalian siapkan. Kan tadi dari 5 masalah tuh, 5 masalah. Ini ibu tawarkan nih. Kalau dari 5 masalah itu udah 1 masalah yang paling urgen yang kalian ini mau yang pilih yang mana gitu, yang untuk dicari solusinya, yang paling urgen sekali yang mau dicari solusinya yang mana, silahkan kalian buat dan tuangkan dalam bentuk poster yang sesuai kalian pilihan tadi ya. Cuma sebelumnya ibu pengen tahu hipotesisnya apa, atau mau nanti ini ya, belum selesai. Sudah selesai? Ya. Kalau gitu langsung ini aja menyiapkan hasil karya kalian dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk ini dituangkan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk infografis. Tadi yang ini pilihannya poster. Silahkan kalian pilih satu itu untuk dituangkan ke dalam apa namanya solusi dari permasalahan yang kalian buat. Tapi nanti dijelaskan tuh masalahnya apa, solusinya ini harus dijelaskan ya sama kalian ya. Dari poster itu sudah menjelaskan apa yang akan kalian sampaikan. Jadi dari satu gambar itu sudah tersampaikan solusinya dan sebagainya gitu, udah tersampaikan. Itu kesulitan untuk memilih poster seperti itu. Kemudian kalau ini infografis itu juga sama, itu ada penyebabnya apa, masalahnya apa, solusinya itu disampaikan di situ, gambar-gambarnya juga dicantumkan di situ untuk mencari solusinya. Terus kelompok ini tadi itu PPT, nah PPT mungkin lebih mudah ya daripada yang lainnya ya. Itu sudah biasa mungkin ya, silakan kalian buat PPT-nya sesuai yang kalian ini. Mungkin walaupun tidak ada laptop bisa menggunakan Canva ya, dari media Canva. Silahkan kalian, mungkin kalian kan lebih ini bisa buat Canva langsung di HP. Silahkan dari sekarang ya untuk kalian buat. Setelah itu kalian nanti mempresentasikannya di depan kelas di sini. Ya, setelah itu kalian mempresentasikannya ke depan. Dan dijelaskan nanti rumusan masalahnya, dijelaskan dulu rumusan masalahnya, hipotesis, kemudian solusinya apa, dijelasin. Kalau infografis itu harus bisa meramu semuanya dalam satu ini gambar ya. Udah bisa meramunya. Kalau PowerPoint gampang kan, tinggal berapa slide ditayangkan gitu. Nah, ini harus bisa meraciknya dengan tepat gitu ya. Ibu nanti menilainya dari gambarnya, kemudian dari posisi
ketepatan itunya, informasinya, kejelasan informasinya nanti dicantumkan sumbernya dari mana di bawahnya. Itu dalam satu gambar harus mengcover semuanya. Itu termasuk kepenilaian ya. Kepenilaian yang ada Ibu siapkan di sini nanti. Presentasi juga nanti dinilai mulai dari kalian cara mempresentasikannya bagaimana dengan tepat, mempresentasikannya dengan lugas, dengan tegas gitu ya. Itu cara itu juga dinilai, masuk ke penilaian. Udah dibuka kanvanya? Udah. Ini waktunya tinggal 10 menit aja. Iya buat presentasi. 10 menit. Iya. Belum ke sintak 5 ini. Belum sintak 5. Sudah selesai? Coba lihat. 2 menit lagi. Nah ini kan udah sampai jam berapa sekarang? Jam 11.06. Nah 11.30. Jadi 11.15. Ini sudah penutupan dia. Enggak, Ibu. Udah. Tes sudah selesai? Beneran? Ini gambarnya? Posternya ini posternya kita bukan. Oh ya. Sudah buat? Sudah. Wah, luar biasa. Premium jadi cepet. Materinya juga udah dikirim, jadi tadi udah nyari. Oh, udah nyari. Yang kelompok ini sudah bisa dikirim lewat WA ya hasilnya biar nanti ditayangkan. Oh iya. Ya, langsung lagi. Tadi mau WA udah ke WA, udah dikirim lewat WA. Aduh, kok mati? Ibu belum connect ke WA juga. Oh, bisa diambil kertasnya. Sama juga ya. Sama ya. Oke. Coba. Kan harus masuk sini. Oh iya, sambil nunggu ini ya loading.
Ya. Ya. Silahkan kelompok ini dulu sambil Ibu menyiapkan lihat WA dari kalian. Mau kelompok siapa dulu, kinestetik atau kelompok visual? Ya. Boleh, silahkan. Sambil lihat Ya. video ya. Ya, perkenalkan dulu aja, nanti Ibu sambil nyiapin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual yang akan mempresentasikan poster yang beliau sama kita tentang sebelumnya perkenalkan sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan nama saya Dinolita dan pakaian saya nama saya Ilham. Nama saya Adel Jasya. Bahasa Inggris ada siapa? Nama saya Elsa. Untuk mengefektifkan waktu, marilah kita masuk ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama yaitu rusaknya ekosistem yang akan dijelaskan oleh saudari Niki. Rusaknya ekosistem yaitu proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya keluaran fauna, liar, dan kerusakan ekosistem. Ekosistem dapat rusak dan terganggu keseimbangannya karena berbagai hal. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, yaitu faktor alam dan manusia. Upaya mencegah kerusakan lingkungan adalah mencegah polusi, baik polusi air, tanah, dan juga udara. Caranya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak membakar sampah, terutama yang dibuat dari plastik, dan juga tidak membuang limbah dari air seperti sungai, danau, dan juga laut. Nah, ini sudah ada nih, dari Ibu dapatkan dari grup WA ya. Yang kedua, air kotor bau dan tidak sehat yang akan dijelaskan saudara Fadli. Air kotor, bau dan tidak sehat, ciri-cirinya yaitu adanya bahan pelarut dan endapan. Bahan pelarut dan endapan dapat membuat air berbau, memiliki derajat keasaman yang tinggi, memiliki rasa dan berwarna. Yang kedua, berbau. Air yang murni dan sehat tidak akan menimbulkan bau. Jika sudah tercemar zat polutan, air tersebut akan menimbulkan bau busuk dan menyengat. Yang ketiga, derajat keasaman tidak netral. Normalnya, derajat keasaman air adalah 7. Jika melebihi atau kurang dari 7, air tersebut sudah tercemar. Yang keempat, mikroorganisme yang berlebih. Limbah atau sampah yang ada dalam air akan diuraikan oleh mikroorganisme untuk menguraikannya. Mikroorganisme membutuhkan pasokan oksigen. Semakin banyak limbah atau sampah, membuat jumlah mikroorganisme dan pasokan oksigen yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal ini akan membuat kandungan oksigen di dalam air berkurang sehingga hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya akan kurang oksigen. Kelima, memiliki rasa. Air yang baik, murni dan sehat adalah air yang tidak memiliki rasa. Jika memiliki rasa, baik itu asam, manis atau pahit, dapat dipastikan air tersebut sudah tercemar. Yang keenam, radioaktivitasnya meningkat. Jika jumlah zat radioaktif sangat banyak, radioaktivitas air akan meningkat. Yang kemungkinan besar, air tersebut sudah tercemar. Yang ketujuh, suhu air rendah. Dalam kondisi normal, suhu air rendah dibandingkan dengan suhu lingkungan. Karena itulah, air akan terasa dingin saat diseduh. Yang kedelapan, berwarna. Air yang bersih tidak akan berwarna dan terlihat dingin. Itulah ciri-ciri air yang tercemar sehingga tidak layak dikonsumsi. Jika kita menggunakan atau mengkonsumsi air yang kotor, antara lain dapat menimbulkan penyakit seperti diare, kolera, disentri, demam tifoid, dan juga polio. Ini ya udah ada ini ya. Bagian siapa yang menjelaskan? Oh, Dinda. Oh iya, silakan Dinda. Yang ketiga, naiknya angka penyakit seperti stunting yang akan dijelaskan oleh saudari Elsa. Naiknya angka penyakit seperti stunting. Stunting adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya. Sebenarnya, sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan anak. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan air yang kotor. Dan air yang kotor tentu saja berasal dari sungai yang kotor, sehingga kesadaran masyarakat dalam menjaga sungai perlu diperhatikan. Dan
terkait dengan polusi udara. Untuk polusi udara itu tidak selalu tentang asap, kotor dan lain sebagainya, namun aroma juga dapat dikategorikan sebagai polusi udara. Nah, aroma buruk itu berasal dari limbah yang menumpuk, dan limbah yang menumpuk adalah limbah yang dibuang oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu kesadaran masyarakat sangat benar-benar penting dan merupakan faktor penting yang dapat memicu pencemaran pada sungai sendiri. Dari penjelasan yang tadi, kami menemukan dua hipotesis dan rumusan masalah. Dua hipotesisnya yaitu Satu hipotesis dari itu satu hipotesis yaitu variabel bebas, yaitu limbah rumah tangga dan sampah produk kemasan plastik. Untuk rumusan masalahnya yaitu menumpuknya limbah, pengaruh limbah domestik terhadap kebersihan sungai Citarum. ya. Jadi permasalahan yang kalian ambil itu satu, pengaruh limbah domestik terhadap kebersihan Sungai Citarum. Jadi kesadaran masyarakat itu berpengaruh di dalamnya gitu. Oke, coba dijelasin, ini kan hasil kalian, solusi dari permasalahan yang tadi yang kalian dapat. Nah, ini coba dijelaskan. Karena penyebab utama dari semua ini adalah kesadaran masyarakat, dan kesadaran itu berasal dari diri kita sendiri, dan itu bisa disebabkan oleh orang lain. Jadi karena sekarang kita hidup di zaman modern, sekarang canggih kan, banyak teknologi. Kita tahu Indonesia ini kurang dalam minat baca atau literasi. Cuma kita juga nggak buta tentang teknologi. Jadi kita sering baca berita dari teknologi, sehingga kita bisa tuh bikin poster kayak persuasi mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya seperti itu, sehingga masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut, sehingga tidak ada lagi atau mengurangnya sampah limbah yang menumpuk di sungai seperti itu. Itu untuk solusi atau pencegahan menumpuknya limbah di sungai. Jadi kesadaran masyarakat yang lebih ditekankan itu. Iya. Ada pertanyaan dari rekan? Ada pertanyaan? Ya. Boleh? Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Opan Bambang Priakar dari kelompok auditory. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang yang tidak mempunyai teknologi komunikasi untuk mendapatkan informasi tersebut? Oh iya, karena pertanyaan itu kita kan mungkin mayoritas masyarakat punya handphone. Cuma ya kita juga nggak bisa mastiin kalau semua orang punya. Jadi pasti ada aja yang misalkan nggak punya. Nah, kita ini kan nggak cuma poster tuh bisa disebar di media sosial aja. Kita bisa kayak cetak koran seperti itu, kayak sebar poster, nanti bakalan disebar ke mereka-mereka yang ada di daerah pelosok seperti itu. Jadi mereka juga bisa tahu dan mengerti aturan seperti itu. Ya. Ada lagi yang ingin Udah. ditanya? Ada lagi? Ada lagi nggak? Kalau enggak, ya deh. Selanjutnya mungkin Ibu tutup ya, karena udah waktunya, dan ini dari katakannya sudah bagus sekali, sungai kita bukan TPA, itu sudah bagus sekali, sungai kita bukan TPA. Nah, bagaimana cara menyadarkan pemerintah terhadap kesadaran masyarakat itu berarti dari diri sendiri tadi menurut kalian ya. Jadi diri sendiri dulu supaya mereka itu sadar bahwa nih sungai ini penting bagi kehidupan mereka gitu. Jadi mereka harus sadar diri bahwa tidak boleh buang sampah ke sungai ya, karena itu menyebabkan efek negatif bagi lingkungan. Ya. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok kinestetik ya. Auditori sudah mengumpulkan di grup. Barusan ngumpul ini? Oh iya. Infografis ini
Ini ya kinestetik. Auditori kinestetik. Mau siapa dulu? Oh iya. Ini ya. Ya silahkan ke depan. Ini yang belum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok auditori. Saya Nurul Fajriya sebagai moderator dan saya ditemani oleh teman-teman saya. Saya Gisha. Saya Okan. Saya Rahma. Di sini kami akan menjelaskan hasil karya kami infografis mengenai pencemaran Sungai Citarum. Seperti yang bisa kita lihat, di depan ada 4 gambar. Untuk gambar yang pertama ada Sungai Citarum sebagai sumber air baku. Citarum adalah sungai purba berhulu di Gunung Bayang, Kabupaten Bandung, yang memiliki kedalaman 1.700 meter dan di atas permukaan laut. Melewati dasar cekungan Bandung, sungai ini mengalir sejauh 297 km menuju muaranya di pantai utara Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi. Citarum adalah sungai terpanjang dan terbesar di Kota Pasundan, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sungai dengan nilai sejarah, ekonomi, dan sosial yang penting ini sejak 2007 menjadi salah satu dari sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di dunia. Untuk gambar yang kedua yaitu pencemaran pada Sungai Citarum yang disebabkan oleh limbah pemukiman, limbah industri, dan limbah pertanian. Penyebab pencemaran sungai yang paling utama adalah diakibatkan oleh campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang pertama, penggunaan pupuk dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, limbah rumah tangga. Yang keempat, tumpahan bahan bakar. Dan yang terakhir ada limbah air tanah. Untuk gambar yang ketiga yaitu akibat dari adanya pencemaran pada Sungai Citarum, yaitu kualitas dan kuantitas air baku menjadi menurun. Ciri-cirinya sumber daya air menjadi menurun, debit air menurun, terjadinya banjir atau kekeringan, bahkan berpotensi penyakit pada masyarakat. Akibat semakin banyak limbah dan sampah yang terdapat di sungai, maka aliran sungai akan terganggu sehingga menimbulkan banjir saat hujan deras. Selain itu, limbah akan meracuni organisme sungai melalui hewan dan tumbuhan sehingga ekosistem sungai menjadi terganggu. Untuk yang terakhir itu upaya pemulihan dan konservasi Sungai Citarum dengan diadakannya penerapan pada teknologi yang ada. Nah, untuk itu ada solusi-solusi yang dapat kita lakukan, biasanya itu penerapan teknologi yang sudah ada oleh pemerintah, diantaranya yaitu pembuatan sodetan atau pembuatan rumah susun dan juga perluasan lahan hijau. Kemudian ada dilakukannya pergerakan sampah yang dilakukan secara berkala dan juga penegakan hukum untuk pencemaran sungai. Dan untuk kesimpulannya, yang pertama, sungai merupakan salah satu sumber daya air yang sangat berharga dan sepantasnya dijaga keberadaannya agar tidak menimbulkan bencana. Dan kedua, tidak hanya usaha dari pemerintah untuk normalisasi sungai Citarum, namun perlu adanya dukungan dari masyarakat juga untuk menjaga kebersihan sungai. Tiga, kenaikan angka pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pencemaran sungai, di mana lahan tempat tinggal menjadi sempit dan mulai banyak penduduk yang membangun rumah liar di dekat sungai. Rumusan masalahnya itu pengaruh limbah domestik terhadap kualitas perairan Sungai Citarum. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, variabel dalam percobaannya antara lain variabel bebasnya yaitu limbah domestik dan variabel terikannya perairan Sungai Citarum. Hipotesisnya, dugaan sementara dari pengaruh limbah domestik terhadap kualitas perairan Sungai Citarum adalah menyebabkan kualitas air Sungai Citarum menurun. Contohnya, air menjadi bau, perubahan warna air dan air mengandung zat berbahaya. Solusinya? Untuk solusinya, karena kita sudah memasuki zaman yang Ya itu Ibu lihat gambar ada itu ya dari gambar ini
Coba lihat. Sini. Nah, konservasi Sungai Citarum ya. Nah, berkala ya. Karena untuk membersihkan sampah bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga tugas kita warga-warga sekitar di sekitar sana. Maka untuk itu warga harus Bahu melakukan pembersihan sampah secara berkala. Jadi solusinya jadi membersihkan sungai secara berkala begitu ya. Dengan alat berat itu kalau Ibu lihat. Biar cepat mungkin ya. Ada pertanyaan dari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Fajar. Saya dari kelompok kinestik. Tadi saya mendengar bahwa dari solusi itu ada pembuatan sodetan. Nah, apa itu sodetan dan fungsi sodetan bagi masyarakat? Oke, baik, izin menjawab. Sodetan adalah saluran yang digunakan untuk mengalirkan sebagian air atau seluruh air banjir. Jadi untuk mencegah upaya kebanjiran atas sampah yang menumpuk, dibuatlah sodetan itu untuk mengalirkan air ke sungai. Nah, untuk fungsinya sendiri yaitu untuk mencegah kebanjiran. Udah. Ya berarti disimpulkan aja. Terus ditutup. Ini kalau dari Ibu ya, kalau lihat dari jawaban hasilnya tadi Ibu dengar itu ada konservasi air, di mana kalian menurut pendapat kalian dan dari literasi yang ada itu dengan cara membersihkan sungai secara berkala, yaitu dengan dibantu oleh alat berat ya supaya lebih cepat pengerjaannya. Begitu. Mungkin itu dari Ibu, komentar dari Ibu. Jadi itu dari solusi yang kalian dapat itu ya? Itu saja. Tambah tadi yang sodetan mungkin? Baiklah, silahkan ditutup. Kalau begitu terima kasih atas presentasinya dan penjelasannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terakhir kelompok kinestetik ya. Oh baru. Sebentar, silahkan dibuka sambil loading. Ini lagi download presentasi yang kalian kirimkan. Dibuka aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kinestetik akan menyampaikan tentang pencemaran air di Sungai Citarum dan upaya pemerintah dalam menanganinya. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Istihori dan demikian. Nama saya Fikri Fajar. Nama saya Indi. Oke, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja masuk ke materi. Dan untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Fiona yang penjelasannya adalah tentang hipotesis dan rumusan masalah. Udah. Ini ya? Silahkan mau operator sama kalian dibantu. Nah.
pembuangan limbah domestik tanpa pengelolaan yang baik serta kurangnya kesadaran lingkungan yang dan penegakan regulasi yang memadai. Upaya pemerintah untuk mengatasi pencemaran Sungai Citarum akan lebih efektif jika melibatkan masyarakat serta pelaku industri. Yang pertama, yang menjadikan Sungai Citarum menjadi sungai tercemar di dunia. Yang pertama adalah erosi tanah di bagian hulu luas Citarum. Erosi tanah dapat menyebabkan timbulnya sedimentasi dan dapat menyebabkan banjir. Selain itu, sedimentasi juga dapat menutupi dasar sungai sehingga menyebabkan kekurangan oksigen bagi biota air. Yang kedua adalah pencemaran dari limbah rumah tangga, sampah dan pabrik menyebabkan air sungai menjadi kotor dan mengandung zat-zat berbahaya. Yang ketiga adalah logam. Logam berat dari pabrik menjadi faktor utama masalah di Sungai Citarum. Contohnya, logam berat, timbal, merkuri yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan hewan. Baik teman-teman, dalam penelitian yang dilakukan Aulia Putri White mengenai Sungai Citarum pada tahun 2020 menyebutkan bahwa minimnya pemahaman masyarakat akan lingkungan dan sikap apatis masyarakat terhadap kondisi sungai dan sampah semakin memperburuk Sungai Citarum. Terdapat beberapa program yang telah diluncurkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah Citarum Bergetar yang dilaksanakan pada tahun 2000 sampai 2003, dan yang kedua adalah Citarum Sari yang dilaksanakan pada 2013. Pada kenyataannya, kedua program tersebut gagal dipenuhi dan tidak dapat diimplementasikan dengan sempurna. Setelah itu, ada program baru yang didorong oleh Bapak Joko Widodo, yaitu Citarum Harum pada tahun 2018. Program tersebut bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki ekosistem yang ada di daerah aliran Sungai Citarum agar kondisinya menjadi baik. Namun dalam implementasinya, program tersebut pun masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Kemudian ada juga penelitian dari Raja Belanda tahun 2015 menjelaskan bahwa sebelumnya juga pada tahun 2016 berdiri oleh dan BPLKBKB untuk gerakan Citarum Lestari atau bersih sehat dan sehat atau GCP. Program tersebut bertujuan untuk membangun kembali kesadaran kepedulian masyarakat akan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan sungai itu. Hasil observasi di lapangan khususnya bagi masyarakat di sekitar Sungai Citarum turut optimal dalam melaksanakan gerakan Citarum Lestari tersebut yang diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran dan kebiasaan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan dan dapat mampu mengatasi masalah lingkungan. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran dan tanggung jawab di kalangan masyarakat masih terbilang kurang. Kemudian, informasi terbaru yang dipaparkan oleh Ridwan Kamil dalam paket koordinasi pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran sungai berdegradasi Citarum melaporkan Sungai Citarum dalam kondisi kemarinan. Indeks Sungai Citarum pada tahun 2022 mencapai 51,6 poin. Program tersebut meningkat dari tahun sebelumnya pada tahun 2018 yakni dengan indeks 23,43 poin dengan kondisi semata. Selanjutnya, upaya pemerintah dan masyarakat sedang tantangan pemerintah yaitu melakukan revitalisasi di bagian hulu Citarum, membangun infrastruktur untuk pengolahan air limbah, penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran. Yang kedua yaitu masyarakat mengurangi sampah dan limbah, menjadi relawan pelestarian Sungai Citarum. Yang ketiga, industri meningkatkan pengelolaan limbah dan berpartisipasi dalam program-program pelestarian Sungai Citarum. Oke, untuk kesimpulannya, jadi kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan mengenai tentang upaya pemerintah dalam menangani pencemaran lingkungan di Sungai Citarum adalah bahwa pemerintah sudah menanganinya
2030 diperkirakan Sungai Citarum akan bisa bebas dari pencemaran. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. Adakah yang ditanyakan? Sudah jelas sekali mungkin ya, sampai tidak ada pertanyaan. Jadi ini lebih ke kebijakan pemerintah ya, lebih menekankan kebijakan pemerintah. Di antaranya pemerintah sudah menerapkan solusi yaitu Citarum Harum ya, yang diadakan oleh Presiden Joko Widodo dan sudah terlaksana sampai sekarang. Oh sudah efektif, sudah berkurang kan tadinya sungai terkotor di dunia, sekarang sudah berkurang. Jadi efektif ya. Ya mungkin sekian komentar dari Ibu, silahkan gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sejenak adzan dulu ya. Karena adzan kita baiklah. Untuk selanjutnya kita menginjak ke sintak 5 yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses tadi komentar dari teman-teman kan sudah melakukan solusi alternatif tuh. Nah, apakah ada ini evaluasi dari kalian? Nah, tapi sebelum itu Ibu ingin merefleksi dari kalian lewat Google Form yang akan Ibu kirimkan ya, lewat WhatsApp. Ya, nanti coba cek WhatsApp-nya, Ibu kirimkan Google Form ya. Gimana? Ada? Cuma 2 soal, silahkan dikerjakan. Cuma checklist aja. Dua soal pasti cepat ya menjawabnya. Sudah ya? Ya, kalau sudah silahkan kalian, tadi kan udah ada solusi-solusi alternatif ya. Kalian coba analisis dan evaluasi apakah sudah tepat dari rekan-rekan kalian dalam menjawab solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada dari masing-masing kelompok. Silahkan. Tadi kan udah kalian mendengarkan tuh ya. Silahkan analisis, diskusikan. Nah, ini kecil lah, presentasi kecil-kecilan dari ini, silahkan diskusikan dengan temannya. Apakah sudah tepat yang disampaikan oleh kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1 ini sudah tepat gitu. Sudah tepat belum? Udah di grup tadi kan? Udah di grup masing-masing WhatsApp? Sudah ada, silahkan dilihat nanti dievaluasi apakah sudah tepat solusi alternatif yang mereka ajukan. Yang kelompok kinestetik, kelompok apa ini? Visual ya. Ini yang auditori ya, yang kelompok ini. Apakah sudah tepat belum? Evaluasi. Silahkan dievaluasi oleh masing-masing kelompok. Silahkan bisa berdiri dari situ aja, dari kelompoknya masing-masing bisa berdiri di situ. Mau mengomentari, mau kelompok auditori dulu kepada kelompok ini, atau dari kinestetik kepada kelompok 1 atau kelompok 2. Silahkan. Evaluasi. Silahkan. Om, ya. Apakah sudah tepat solusi alternatif yang mereka ajukan gitu? Gimana? Berarti yang ini mau komentari kelompok mana? Kelompok ini? Dua-duanya? Ya, mengevaluasi. Mulai dari kelompok siapa dulu? Ini dulu, Dimas.
Boleh sok Dimas dulu, boleh ke sini, lihat. Boleh di situ aja. Ya, betul. Jadi kan tadi udah disebutin sama kelompok yang kinestetik. Kalau saya tuh mengacu pada kebijakan pemerintah dalam pengelolaan peraturan kita. Nah, sedangkan kita itu kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan sungai. Yang kata dan yang kata kelompok auditori itu dua-duanya, ya kan? Tadi bilang tadi kalau misalkan ini tuh nggak bisa cuma dari kebijakan pemerintah aja, tapi perlu dorongan atau bantuan dari kesadaran masyarakat juga. Nah, jadi kesimpulannya itu jadi ini tuh sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah aja dan bukan tanggung jawab masyarakatnya aja atau masyarakat di sekitar, tapi seluruh oknum yang memang terkait dengan hal tersebut akan menjadi orang yang bertanggung jawab tentang pencemaran atau kebersihan sungai dan laut. Jadi berkesinambungan ya antara kelompok auditori dengan kinestetik ini. Ini kesadaran masyarakat, ini pemerintah. Jadi semuanya bersinergi bisa menjadikan solusi yang tepat ya. Ya, sudah mewakili ya dari kelompok Dimas ya. Terima kasih Dimas. Evaluasi. Ya, mau dari kelompok kinestetik evaluasinya dari ya. Iya. Penegakan hukum itu harus tegak sama hukum yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya dibuat rumah susun, seharusnya pemerintah ini harus pemerintah harus tegak sama masyarakat yang Harus mau gitu masyarakat. Nah, ya. Jadi nyambung ya antara kesadaran masyarakat dengan kesadaran buang sampah, kesadaran dari solusi yang ada dengan rumah susun, dan kesadaran itu juga harus dipenuhi oleh warga masyarakat untuk mengikuti kebijakan pemerintah. Ya. Terima kasih. Ya, bagus evaluasinya. Terus dari kelompok ini mau evaluasi kelompoknya auditori udah cukup? Udah jelas atau udah berkesinambungan ya? Terima kasih ya. Baiklah. Untuk mengakhiri ini kan masuk kita ke penutup ya. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya sudah selesai mulai dari sintak pertama sampai sintak terakhir. Kita akhirnya kesimpulan pertama dari permasalahan yang ada ini, permasalahan dari limbah ya. Baik itu yang tadi Ibu dari ada ini limbah domestik masalahnya. Kalau ini lebih ke limbah industri ya, limbah industri. Nah, nanti berhubungan dengan kesadaran masyarakat. Jadi yang dibangun itu pertama kesadaran masyarakat, baru beralih ke peraturan pemerintah, diikuti oleh seluruh warga masyarakat. Jadi sadar buang sampah, sadar terhadap hukum. Nah, ini kebijakan pemerintah ini harus diterapkan dengan tegas dan warga juga mengikuti kebijakan tersebut supaya menyelamatkan lingkungan siapa? Lingkungan mereka sendiri gitu, supaya terjaga dengan baik ya. Supaya Sungai Ciliwung itu Sungai Citarum ini tidak mendapat predikat kotor sedunia lagi gitu. Sekarang katanya sudah berkurang, yaitu sudah ringan. Kalau dulu kan sudah berat ya, dulu berat. Ternyata dengan adanya program Citarum Harum sudah mulai ringan, namanya sudah berubah jadi tidak berat lagi gitu. Jadi itu sudah efektif sekali ya. Begitu. Kemudian untuk selanjutnya Ibu akan mengirimkan post test untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman kalian. Ibu akan kirimkan di
WhatsApp kalian, kuisis, silahkan dikerjakan. Soalnya juga sama, cuman 5 soal, jadi ibu nggak akan ini. Silahkan. Nggak lama kok, cuman 5 soal aja. Dan sudah ada jawabannya, kalian tinggal pilih. Kuotanya pada ada kan? Ya. Jawaban udah ada, kalian tinggal checklist aja, milih ya. Gimana? Ada yang udah selesai? Udah ya? Ya, baiklah. Kesimpulannya tadi udah Ibu. Nah, untuk selanjutnya materi buat minggu depan, yaitu kan sekarang polusi air, minggu depan polusi tanah dan udara. Ya, itu akan dibahas minggu depan dan Ibu tunggu juga laporan yang lengkap daripada itu dan LKPD-nya dikumpulkan. Ya. Sudah dikerjakan kan? Silahkan dikumpulkan. Nah, coba ya. Sini. Ya. Sudah. Sini. Ya, terima kasih. Sekarang KM pimpin doa ya untuk mengakhiri pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini kalian belajarnya ya. Kita berdoa. Duduk siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut percaya masing-masing dimulai. Selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya hari ini yang sudah bisa memperhatikan dan bisa mempresentasikan hasil daripada rumusan masalah dipresentasikan oleh solusi. Ada di mana solusinya itu tadi ada yang berupa poster, ada yang berupa apalagi infografis, ada yang berupa PowerPoint. Itu sudah sangat luar biasa dalam waktu singkat bisa menyelesaikannya ya dengan baik dan bisa menyampaikannya dengan tepat juga itu sudah semuanya udah Ibu nilai dan nilainya juga udah ini kan kalau puisi sudah ada langsung nilainya ya. Ini lumayan ada perubahan signifikan dari tadi yang pretest ke post-test. Mudah-mudahan minggu depan kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.